Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Azahra Potia Panindya L dengan NIM belakang 163. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh tentang keterampilan berbicara dengan menjadi seorang pendongeng. Simak dongeng aku berikut ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Hari ini Kak Zahra akan membawakan sebuah cerita dongeng untuk kalian bertiga. Ada yang tahu nggak nih hari ini Kak Zahra akan membawakan dongeng tentang apa? Nggak tahu. Hari ini Kak Zahra akan membawakan dongeng yang berjudul Teman Pertama Si Nila. Nah, jadi pada zaman dahulu ada sebuah hutan yang sangat sejuk. Di hutan itu ada air sungai yang mengalir dengan jernih. Nah, karena saking jernihnya, sampai batu-batu di dasarannya itu terlihat dengan jelas. Di pinggir sungai juga terdapat banyak sekali bunga-bunga yang tumbuh. Bunganya sangat indah dan wangi, teman-teman. Nah, di tempat yang seindah itu hiduplah seekor kuda Nil. Nah, kuda Nil ini adalah anak kecil yang sendirian di situ. Dia adalah seekor kuda Nil yang sangat ceria. Dia suka bermain gelembung. Dia suka berendam di sungai. Nah, dia suka membuat gelembung melalui hidung-hidungnya ini. Lalu di seberang hutan yang lain hiduplah seekor anak beruang. Namanya adalah Buru. Nah, Buru ini suka sekali dengan buah beri. Setiap pagi, dia akan selalu memanjat pohon untuk mendapatkan buah beri tersebut. Dia masih kecil, teman-teman. Jadi, dia kalau jalan itu masih goyah. Tapi itu yang bikin dia gemes banget. Setiap hari, kalau Buru lagi makan buah beri, Buru pasti lihat ke sungai. Dia melihat Nila yang sedang bermain gelembung. Buru ingin sekali untuk menghampiri Nila. Tetapi Buru beranggapan kalau Nila adalah seekor kuda Nil yang galak. Nah, begitupun sebaliknya. Si kuda Nil kecil ini juga sering melihat Buru saat sedang makan buah beri. Dia juga ingin menyapa Buru, tetapi Nila sebenarnya adalah seekor kuda Nil kecil yang pemalu. Jadi, dia tidak pernah untuk menyapa Buru. Hingga suatu pagi menjelang, saat Nila sedang bermain dengan gelembung-gelembung kecilnya itu, tiba-tiba Nila bisa membuat gelembung yang sangat besar. Lalu tiba-tiba ada angin berembus kencang. Nah, karena Nila mengejar gelembung itu sampai masuk ke hutan. Lalu tiba-tiba gelembung itu pecah tepat di atas kepala Buru. Hah? Apa itu? Apakah itu sebuah monster gelembung yang ingin menangkapku? Teriak Buru yang ketakutan. Lalu Nila menghampiri. Maaf, itu gelembung punyaku. Buru dengan malu-malu menoleh ke Nila. Ternyata itu punya kamu. Iya, itu punyaku. Maaf ya. BTW, kok ngerti BTW? Omong-omong, perkenalkan, namaku Nila. Buru dengan malu-malu menjawab, salam kenal Nila. Perkenalkan, namaku Buru. Lalu mereka saling tersenyum dan tertawa dengan tingkah konyol mereka tadi. Lalu keesokan harinya
Nila datang menghampiri Buru dengan membawa sebuah bunga yang sangat indah. Itu adalah bunga air yang selama ini Nila jaga. Lalu dia berkata untuk Buru, "Buru, ini ada bunga untukmu sebagai permintaan maafku kemarin." Setelah itu, Buru karena tidak punya apa-apa, dia langsung memanjat pohon beri tersebut. Dia dengan hati-hati memilih buah beri yang paling manis menurutnya. Lalu dia memberikannya kepada Nila. "Aku tidak punya apa-apa, Nila. Jadi ini ada buah beri milik. Jadi ini ada buah beri untukmu. Coba kamu rasakan, buahnya sangat manis." Nah, lalu mereka memakan buah beri bersama. Buru juga menyimpan bunga dari Nila dengan sangat hati-hati. Sejak saat itu, Buru dan Nila menjadi berteman baik. Setiap hari, Buru dan Nila akan selalu bermain bersama. Nila mengajarkan Buru cara membuat gelembung-gelembung kecil di sungai. Buru juga mengajarkan Nila cara menemukan pohon beri yang sangat manis rasanya. Mereka selalu bermain bersama, dari petak umpet, mengejar kupu-kupu, dan lain sebagainya selayaknya anak-anak kecil hutan pada umumnya. Hingga pada suatu hari, hujan turun dengan awalnya hujan turun dengan rintik-rintik. Langit pun yang tadinya cerah berubah menjadi sangat gelap. Lalu Buru pun mengajak Nila untuk berteduh. "Nila, sepertinya hujan akan turun. Ayo kita pergi untuk berteduh." Nila pun mau berteduh bersama Buru. Buru naik ke gendongan Nila. Buru naik ke gendongan Nila, lalu mereka pergi mencari hutan yang lebat. Mereka akhirnya menemukan sebuah pohon yang sangat besar. Mereka pun berteduh di bawah pohon tersebut. Karena pohon tersebut sangat besar, jadi itu cukup untuk melindungi si kecil. Nah, tapi hujan semakin deras. Hujan semakin deras sekali. Petir pun menggelegar di mana-mana, bahkan hampir menyambar pohon milik Nila dan Buru berteduh. Nila yang sangat ketakutan, dia menjadi gemetar badannya. Tapi karena ada Buru pun berkata kepada Nila, "Nila, kamu jangan takut. Ada aku di samping kamu. Kamu tutup mata saja ya, sama tutup telinga. Aku di sini akan memelukmu. Kita pasti akan baik-baik saja." Nila pun menuruti perkataan Buru. Dia menutup matanya, lalu menutup kedua telinganya dengan rapat-rapat. Buru yang sudah melihat itu pelan-pelan memeluk Nila. Mereka berpelukan di bawah pohon yang sangat besar itu di antara hujan-hujan yang deras sekali dan petir menggelegar. Lalu mereka semalaman, bahkan hampir 1 hari 1 malam mereka berteduh di situ, tanpa makan, tanpa minum, dengan rasa ketakutan. Tapi di antara suasana yang menakutkan, menegangkan, dan kedinginan, mereka tetap merasakan kehangatan satu sama lain karena mereka yang berpelukan tersebut. Hingga akhirnya pada keesokan paginya, hujan mulai mereda. Langit yang tadinya mendung gelap berubah menjadi sangat cerah. Pelangi pun muncul. Mereka, Buru dan Nila, melihat pantulan indah pelangi melalui sungai.
Mereka menatap pelangi itu dengan tatapan yang penuh dengan kekaguman. Guru, lihat itu, ada pelangi. Wah, iya Nila, indah sekali. Ayo kita ke sana. Mereka pun berusaha untuk menghampiri pelangi itu, tapi tentu saja tidak bisa. Nah, jadi mereka hanya menikmati indahnya pelangi melalui pantulan sungai. Mereka pun mandi bersama di sungai tersebut, bermain dengan ciprat-ciprat air seperti anak kecil umumnya. Dan juga mereka merasa bahagia karena masih bisa bersama. Itulah makna dari cerita ini adalah kita jangan pernah menjudge atau menilai buruk dengan orang lain. Jangan tiba-tiba seperti kayak, aku nggak mau temenan sama dia kayaknya galak deh. Jangan kayak gitu ya. Kalian harus cobalah untuk bicara terlebih dahulu dengan pelan-pelan, menyapanya dengan baik. Pasti dia akan merespon. Itu adalah cerita tentang teman pertama si Nila. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan dongeng dari Kak Zahra ya. Stay tune, besok kita akan mendengarkan cerita dongeng yang lain. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman udah menyimak dongeng yang aku ceritakan tadi kan? Pasti udah. Kalian juga pasti udah tahu apa makna dari dongeng yang aku ceritakan kan? Udah aku sebutin loh di dongeng tadi. Jadi, melalui dongeng itu, aku ingin mengajarkan kalau kita jangan menilai seseorang melalui penampilannya saja. Mungkin saja dia dari luar terlihat galak, tapi kan bisa saja ternyata hatinya itu selembut itu. Dia pemalu, kan tidak ada yang tahu. Jadi, melalui dongeng aku tadi, semoga kalian bisa memetik hal-hal baiknya ya. Terima kasih juga kepada kalian yang udah menonton video dongeng aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.